Kalau kita punya rasa pede yang tinggi, punya rasa keberanian yang tinggi, menghadapi siapapun pasti bakal mulus-mulus aja. Seperti yang gue alamin ketika gue berjumpa dengan salah seorang sopir truk di rest area. Dan kali ini sopir truknya itu sopir truk mobil gede gitu loh, yang kayak truk gandengan gitu. Nah, gue berjumpa dengan dia di sebuah rest area di kota Subang. Wow, kayak apa ceritanya? Hai guys, welcome back to my channel Kintan HD. Apa kabar semuanya Sobat Pelangi? Dimanapun kalian berada, senang sekali gue Kintan HD bisa kembali menyapa kalian semua, tentunya hanya di channelnya Kintan HD, yang akan selalu nge-share pengalaman gue selama mengarungi dunia pelangi maupun dunia yang lainnya. Seperti di intro awal, kali ini gue akan nge-share pengalaman gue berjumpa kembali dengan salah seorang sopir truk. Lagi dan lagi berjumpa dengan sosok yang kayak gini tuh bener-bener bikin gue kayak semangat banget buat ngedapetinnya gitu loh guys. Gue nggak butuh dia yang backgroundnya neko-neko yang kayak siapa gitu ya. Pokoknya ketika gue nemu someone dan dia itu emang masuk kriteria gue bakal dapetin dia. Dan kali ini gue berjumpa dengan sopir truk gandengan ini. Gue berjumpa dia di sebuah rest area di ruas tol area kota Subang. Ya udah, nggak usah berlama-lama, siapkan posisi yang nyaman, tisu kalau perlu, cemilan kalau ada, dan yuk mari kita mulai. Pacar gue sama temen cewek gue ini yang punya mobil, dulu ya ketika gue masih stay di sana sering banget kita nongkrong bareng, entah ke Karawang, entah ke Subang, entah pokoknya kemanapun, ke Cirebon pernah kita main bareng gitu kan. Buat ngapain sih Kim? Ya buat sekedar kayak ngopi bareng gitu kan, terus buat ngafe, pokoknya buat ngelakuin hal-hal yang bikin kita happy aja sih, buat ngabisin waktu bersama gitu ya, pokoknya makan di restoran ya, pokoknya gitu-gitu deh. Itu sih yang sering gue lakuin dulu ketika di sana. Dan memang ke Subang ini juga termasuk salah satu rutinitas kita kalau misalnya lagi bete, lagi butuh hiburan, butuh healing, butuh jalan-jalan, pasti temen gue yang cewek yang bawa mobil ini langsung ajakin kita buat jalan ke Subang buat ngafe. Dan waktu hari itu ceritanya sore hari jam 4 tiba-tiba si cewek ini temen gue ngechat gue gitu kan. Lo di mana? Dia bilang gitu kan. Gue di kosan. Kenapa sih? Gue bilang gitu ya. Kita jalan yuk ke Subang. Bosan nih di rumah, boring katanya. Kita ngopi katanya. Ayo deh, gue bilang gitu. Terus gue bilang ke pacar gue kan, nih anak ajakin jalan buat ke Subang, gimana, mau nggak? Yaudah ayo katanya gitu kan. Lalu setelah kayak gitu kita siap-siap. Dan tak lama kemudian, 1 jam kemudian, si cewek itu datang. Lalu kita pun berangkat dari kosan kita menuju ke Subang yang jaraknya kurang lebih sekitar 15 kiloan, deket lah. Apalagi lewat tol, cuman ya hitungan menit doang gitu lah ya. Sepanjang jalan kita happy-happy, ngobrol-ngobrol segala macam gitu kan. Yang namanya kebersamaan bareng bestie ya kayak gitu ya guys. Pokoknya gue seneng banget, meskipun cuma bertiga, kadang-kadang udah cukup buat gue untuk tidak butuh banyak orang lagi. Kalau udah nemuin yang sefrekuensi ya udah gitu kan, kita mau ngobrol apapun juga jadi. Toh di hadapan dia juga gue udah terbuka kalau gue cowok pelangi gitu kan. Terus pas nyampe Subang ya kita langsung pilih cafe buat ngopi bukan ngopi. Setelah kayak gitu kita ngobrol-ngobrol lagi, pokoknya sambil ya melepas penat gitu kan, kita gibah bareng gitu. Dan tak lupa juga gue buka aplikasi Pelangi yang udah tahu banget, hatam banget siapa yang ada di sini. Jadi gue udah males banget sebenarnya sih buat buka aplikasi di kota Subang, karena gue udah tahu banget siapa-siapa aja yang ada gitu kan. Dan kebanyakan juga, mohon maaf, jarang banget gue nemuin yang memang termasuk kriteria gue kali ya. Kecuali kalau gue nemuinnya yang bukan cowok pelangi, atau kalau misalnya gue lagi keluar kota gitu. Sampai jam 8:30 pun kita habiskan waktu bersama di kafe tersebut karena udah cukup bosen. Akhirnya pacar gue pun ngajakin pindah ke tempat berikutnya, yaitu di rest area. Ya udah, kita pun akhirnya
bergegas dan langsung jalan menuju pulang, tapi kita singgah dulu di rest area favorit kita buat ngopi. Dan biasanya kalau ngopi di rest area itu, kalau nggak di Starbucks, kita ngopi di Alpamidi-nya gitu. Ya sudah, kita pun jalan dari cafe tersebut ke rest area, nggak terlalu jauh juga. Terus pas beberapa saat kemudian kita pun nyampe di rest area, langsung kita ke Alpamidi karena waktu itu suasana di Starbucks cukup rame. Jadi kita kayak males gitu kalau misalnya ngopi di sana, kita putusin buat ngopi di Alpamidi aja. Ya udah, kita pun ngopi di sana gitu kan. Kita sih awalnya cuman niatnya cuma ngopi-ngopi doang gitu kan, sambil sebelum pulang kan masih sore juga gitu. Karena emang di tempat rest area pun juga merupakan tempat favoritnya kita buat ngopi bareng, guys. Secara di sana ada Starbucks, sebenarnya sih kita selalu ngopi di sana, tapi karena emang waktu malam hari itu emang tempatnya rame, jadi kita putusin buat di Alpamidi aja gitu. Karena kalau misalnya di dalam kan nggak bisa ngerokok gitu, makanya kita agak sedikit males kalau misalnya ngopi di Starbucks tapi harus di dalam ruangan gitu. Kita pun langsung pesen kopi lagi, dan ini kopi yang kedua kalinya kita minum di rest area itu. Dan kopi kali ini yang gue minum adalah kopi yang memang kopi biasa aja, yang seduh-seduhan gitu, yang kayak kopi saset gitu. Kita pun ngobrol lagi, dan gue pun buka aplikasi lagi, dan finally ya sama aja sih, nggak ada yang spesial apalagi di rest area ya. Siapa yang mau ono ningkono gitu kan, nggak ada yang bener-bener bakal gue dapetin seseorang gitu. Tiba-tiba pacar gue nyeloteh nih, lu mau dapetin yang lu pengen jangan di aplikasi nyarinya, kalau di sini. Terus di mana? Lu carilah Shopee Truck gitu kan. Maksud lu yang lagi singgah gitu? Ya iya tuh lihat sebelah sana, banyak tuh yang lagi pada rehat tuh. Lu samperin sana, cari, siapa tahu ada yang mau sama lo gitu kan, siapa tahu ada yang mau lo misalnya urut dia atau kayak gimana, lo pendekatan gitu kan. Lu kan paling ahli, dia bilang gitu. Iya juga ya, gue bilang gitu kan. Bener tuh. Terus si cewek gue nyahut kan, dia, lu kan sukanya yang kayak gitu-gitu kan, ya lu cobain deh katanya. Lu makan emang berani orangnya katanya, lu kan emang orangnya nekatan gitu, kenapa nggak cobain aja katanya. Siapa tahu kan nemuin cowok yang lu suka di sini gitu kan. Bener juga gitu ya, pikir-pikir sih ngapain juga gue buka aplikasi gitu kan. Secara orangnya juga apalagi di rest area, siapa yang mau nyamperin gitu kan secara tengah-tengah hutan kayak gitu. Ya udah deh, setelah beberapa saat gue ngopi bareng mereka, gue pun akhirnya mengiyakan ide cemerlang dari temen dan pacar gue ini. Ya udah deh, gue coba keliling-keliling bentar ya. Ya udah, hati-hati, pacar gue bilang. Hati-hati loh katanya. Pokoknya jangan sampai aneh-aneh deh. Temen yang cewek gue bilang kayak gitu. Beres, tenang aja, gue bilang gitu kan. Pokoknya nih guys, dari tempat kita nongkrong Alpamidi itu kan sebelah kanannya kan ada pom bensin. Dan sebelah pojok kanannya itu tuh ada tempat buat rehat mobil-mobil besar gitu loh guys. Which is kayak misalnya mobil truk gandengan, pokoknya sopir-sopir yang mungkin lagi pada rehat gitu. Jujur li itu first time buat gue ngelakuin hal yang bener-bener cukup menantang. Karena gue nggak tahu medanya kayak gimana, gue nggak tahu bakal nemuin orang seperti apa. Ya udah deh, pokoknya gue hitung-hitung kayak refreshing aja, siapa tahu kan nemuin sosok baru-baru yang bakal gue dapetin nantinya gitu kan. Gue jalan, tak lama kemudian gue pun udah cukup jauh dari Alpamidi tersebut, dan gue udah masuk ke area tempat mobil truk yang lagi pada rehat. Gue lihat dari plat kendaraannya sih mereka rata-rata orang jauh ya, ada yang orang luar Jawa Barat, ada yang orang luar Jawa gitu kan, pokoknya orang-orang jauh gitu. Pas gue ngelewatin mobil truk yang pertama sih, gue ngeliat ya mereka lagi ada banyakan gitu, 3 orang. Kayaknya ini gue skip deh gitu, karena susah PDKT-nya gitu. Gue cuman kayak senyum-senyum aja gitu kan. Untungnya gue emang sok berani gitu loh guys, padahal sih gue agak deg-degan juga gitu kan. Gue lewat lagi ke mobil truk berikutnya, sepi, gak ada siapa-siapa. Gue lewat lagi, ada lagi yang lagi pada main kartu gitu. Terus nyampelah gue di posisi mobil truk yang kelima. Tiba-tiba di sana ada salah seorang cowok yang lagi ngerokok sambil ngopi dan main handphone. Terus dalam keadaan pakai singlet warna putih. Yang singlet putih itu loh, yang kalau misalnya kita pakai kemeja putih, pakai singlet, nah yang kayak gitu deh pokoknya contoh-contohnya. Nah kayaknya ini target nih dalam hati gue gitu kan. Dari beberapa meter gue ngeliat sih kayaknya orangnya menarik gitu. Coba deh gue deketin, kali aja dia bisa gue ajak buat ya ngobrol gitu kan. Hai mas, lagi ngopi nih, gue bilang gitu.
Iya katanya. Pas ketika dia nyahut dan dia ngasih lihat wajahnya ke gue, oh my god, emang nggak salah lagi sih. Feeling gue ini emang bener-bener selalu tepat ya guys. Memang secara face sih nggak terlalu handsome yang kayak artis-artis ya, tapi menarik. Dan looknya bener-bener kayak manly banget. Dan jujur li gue langsung suka dan interest, apalagi dia dengan mengenakan kostum seperti itu. Gue sih udah traveling ya guys, karena dia hanya mengenakan singlet dan juga kolor yang pendek banget sambil sila dan ngopi. Salam kenal Kim Tan, gue bilang gitu kan. Gue pokoknya langsung berkenalan aja gitu kan, gak lama-lama. Oh iya, salam kenal juga katanya. Saya Rudi, dia bilang gitu. Oh mas dari mana? Saya dari Ponorogo, dia bilang gitu. Oh jadi orang Ponorogo dia. Jauh banget dong mas, gue bilang gitu. Mau kemana nih? Mau ke Banten katanya. Bawa barang ya? Gue bilang gitu. Iya, biasa lagi rehat dulu, capek nih katanya. Paling tak pagi-pagi berangkat lagi habis subuh, dia bilang gitu. Jadi sekarang di sini nginep. Ya begitulah katanya, sendiri aja. Berdua sama Kernet, dia bilang gitu. Terus kemana yang satunya? Di dalam lagi tidur, dia bilang katanya. Jadi mas di sini sendirian aja gitu. Iya sih katanya. Masnya udah nikah, gue bilang gitu kan. Oh udah katanya. Di mana istri? Di Ponorogo, dia bilang gitu. Udah punya anak juga? Udah punya 2. Wih mantep gitu kan. Pokoknya orangnya asik, to the point banget. Gue tanya langsung jawab. Pokoknya ya bener-bener kayak pure laki-laki banget lah gitu ya. Nggak kayak nangkep gue tipikal yang pandai bermain atau mungkin tipikal yang suka bermain gitu. Tapi ya we never know kan, siapa tahu dia emang diam-diam memang hanyutkan gitu loh guys. Terus setelah kayak gitu gue langsung bilang ke dia, kalau misalnya kayak gini-gini berapa hari sekali sih pulangnya mas? Tiap kali seminggu 2 kali katanya gitu kan. Oh jadi jarang di rumah ya? Ya jarang lah. Emang kalau misalnya kebanyakan supir truk itu suka punya banyak istrinya katanya gitu kan. Kalau mas sendiri gimana? Katanya enggak lah, cukup 1 kalau istri mah katanya. Terus kalau misalnya yang enggak cukup 1 apa? Gue bilang gitu kan. Ya kalau lagi hilap aja lah katanya. Kalau misalnya lagi singgah di mana gitu kan, ada yang nawarin ya lanjut lah gitu. Kebutuhan ya mas, gue bilang gitu kan. Ya begitulah katanya, namanya laki-laki kan gitu, apalagi jauh dari istri. Kalau lagi pengen ya lanjut aja lah yang ada kan, dibilang gitu kan. Iya juga sih, gue bilang gitu. Kalau misalnya di sini ada nggak? Ya nggak ada lah di sini, siapa katanya di sini rest area, dia bilang gitu kan. Ini udah selangkah lebih maju, gue bilang gitu kan. Gue mesti harus berani lagi karena pasti dia tipikal orang yang butuh untuk hal seperti itu, apalagi dengan kondisi dia yang memang jarang pulang gitu kan. Sebenarnya sih di sini juga ada, nggak usah capek-capek, nggak usah pusing-pusing gitu kan. Oh gitu, emang masih sama temennya ya ada cewek gitu kan? Nggak ada sih. Terus siapa katanya? Ya sama aku aja kalau mau, gue bilang gitu kan. Waduh katanya, masnya ini ada-ada aja katanya. Serius loh mas gitu kan. Emang masnya dari mana sih, kata dia bilang gitu kan. Kalau aku sih orang sini, cuman karena emang sering kesini nongkrong di Alpamidi, jadi ya cuman sekedar main doang, ngopi sama teman-teman gitu kan. Oh kali aja masnya punya teman cewek gitu kan yang bisa diajak buat begitu sekarang gitu kan. Gak ada sih mas, kalau misalnya cewek mah, gue bilang gitu kan. Kalau misalnya mas mau sama aku aja, gue bilang gitu. Ya mau gimana lah katanya, lanang sama lanang, dia bilang gitu kan. Ya bisa lah, masa nggak bisa sih? Ya iya sih mas juga tahu sih katanya. Ya kalau udah tahu kenapa harus bingung lagi? Ya kan siapa tahu mau nyobain gitu kan, dan juga mau kayak ngerasain sesuatu yang baru, gue bilang gitu kan. Aduh gimana ya katanya. Ya siapa tahu kan masnya lagi ingin banget kan. Ya jujur sih iya katanya, karena emang udah beberapa hari ini belum begituan lagi, dia bilang katanya. Belum sempat aja sih, mungkin nanti di Banten katanya. Soalnya udah ada ya langganan lah gitu katanya. Oh jadi kayak gitu ya, kalau misalnya di tempat A ada langganannya, kalau B ada langganannya, ya kayak gitulah katanya. Jadi gue baru tahu juga sih guys, ternyata emang seperti itu ya dunia gelapnya para sopir-sopir truk Pantura itu loh guys. Ya udah kalau misalnya di sana udah ada langganan mas di sini, ya sama aku aja, gue bilang gitu kan. Emang masnya bisa katanya gitu kan. Jangan ditanya lah mau ngapain dulu, gue bilang gitu kan. Ketika dia nanya kayak gitu, gue langsung traveling guys, karena jujur li ya, dia emang dari segi perawakan juga gempal, coklat, terus juga mukanya manis ala-ala cowok-cowok Jawa gitu.
dengan kostum yang bener-bener lagi ngadem gitu, coba gimana gue nggak traveling gitu kan. Gue penasaran banget sih. Ya aku masih gampang mas, masnya mau ngapain dulu nih, mau diapain dulu, gue bilang gitu kan. Ya kalau mas malah ya kalau misalnya begituan ya pengen yang sampai pulah katanya gitu. Siapa takut, gue bilang gitu kan. Oh jadi bisa juga ya gitu ya, pokoknya kayak war gitulah mas, tahu kan war, gue bilang gitu kan. Ya tahu, ya lewat alternatif lain lah kayak gitu. Ya juga sih, coba kalau masnya kayak war pasti pengen katanya. Ya kan sekarang aku nggak kayak gitu, kayak gini nih kondisinya, gue bilang gitu kan. Dia senyum aja gitu. Ya kalau misalnya masnya mau ya sekarang aja yuk gitu, mumpung aku juga lagi mau, gue bilang gitu kan. Emang masnya mau sama aku katanya. Jujur sih iya, aku lihat masnya, aku interest, aku tertarik, aku suka gitu kan. Kok bisa sih katanya gitu. Ya bisa lah, kenapa nggak bisa sih, gue bilang gitu. Bentar deh katanya. Yes, akhirnya gue sedikit kayak dapat harapan gitu. Tiba-tiba dia bangun, dia buka pintu mobilnya, terus mungkin dia ngecek lagi sleeping atau enggak gitu kan, terus tutup pintu lagi. Ya udah yuk mas katanya, di sini aja di samping katanya, aman kok, gak akan ada orang kan. Nggak ada lah katanya, sebelah kanan itu mobil kosong katanya, dia lagi pada makan di rumah makan Padang sebelah sana katanya. Oh gitu, serius nih? Iya di sini aja katanya. Ya udah guys, akhirnya pendekatan gue berhasil dan beruntung banget gue bisa dapetin dia malam hari itu, Mas Rudi yang sangat hitam manis ini. Dan di pojokan itu dia berdiri, terus dia langsung tanpa disuruh lagi nurunin area bawahnya, dan gue langsung ngambil posisi buat ngelakuin yang namanya karaoke. Dan setelah kayak gitu, karaoke pun gue lakuin guys. Pas gue deket, oh my god, sampingnya bener-bener ya, emang gak pernah gagal gitu kan, tebel. Gue suka sih, seperti biasa gue gitu lagi. Dan ini emang bener-bener aroma yang katakanlah seorang sopir yang mungkin belum take a bed ya, tapi gue suka sih karena pembawaan dia yang tinggi, gempal gitu. Jujur itu menambah gue semakin semangat buat ngelakuin karaoke. Dan finally akhirnya gue pun ngelakuin karaoke di samping mobilnya dia guys. Ketika gue ngelakuin karaoke, gue lagi enjoy, dia sih ya lagi enjoy juga. Gue ngelakuin karaoke sambil mungkin memantau sekitar gitu ya. Dan tak lama kemudian sampingnya dia pun makin kesini makin bangkit, dan bangkit banget. Sekarang gue ngeliat aslinya super tebel. Dan jujur tuh gue suka banget, kayaknya ini bakalan enak gitu kalau misalnya ke step berikutnya. Gue lanjut karaoke lagi, ininya gue pun juga dalam keadaan bangkit karena terbawa suasana gitu kan. Terus gue pokoknya ngelakuin karaoke semaksimal mungkin, se-enjoynya mungkin yang bisa gue lakuin supaya dia bisa bener-bener ngerasainnya gitu kan. Setelah kayak gitu, gue langsung bilang ke dia, mau ke step berikutnya nggak? Ya udah yuk katanya, tapi jangan di sini deh, di depan aja katanya. Ya udah ayo. Akhirnya gue pun kembali ke posisi dimana ketika gue nemuin pertama kali dia di depan mobilnya banget. Di sana ada tikar gitu. Terus gue langsung prepare sedemikian rupa seadanya dengan menggunakan apa yang bisa gue gunakan waktu malam hari itu. Dan tak lama kemudian gue ngambil posisi ngebelakangin dia, dan sampingnya dia udah mulai gue arahin. Lalu hitungan detik pun pelan-pelan finally akhirnya kita berdua ngelakuinnya guys. Itu rasanya oh my god, sesek banget gitu, karena emang sampingnya dia kan tebel ya. Awalnya agak sedikit kurang nyaman gitu kan, tapi setelah dia mulai bergerak pelan maju mundur gitu, akhirnya gue pun mulai enjoy. Dan finally gue pun udah mendapatkan perasaan enjoy 5 menit kemudian. Lalu dia pun bergerak gitu kan. Pokoknya setelah dia udah enjoy bergerak, ya udah gue tinggal diam pasif, berekspresi suara, menerima gerakan-gerakan dia yang mantap banget, meskipun dengan kondisi yang kayak gitu dan seadanya. Ya udah dia enjoy banget tuh ngelakuinnya. Dan gue ya jujur sampingnya gue pun juga ikutan bangkit ya, karena emang gue suka banget meskipun tanpa ngapa-ngapain. Tapi ini bener-bener feel-nya kerasa banget gitu loh, kalau gue dapetin sosok yang bener-bener manly, seorang cowok sejati.
Cukup lama dia ngelakuin gerakan pelan cepat maju mundur dengan kondisi kayak gitu, dan gue pun juga cukup kayak agak sedikit worry takutnya ada orang, tapi beberapa menit kita ngelakuin sih aman-aman aja gitu kan. Bener-bener sumpah itu gue enjoy banget dan suka banget ya guys. Mungkin karena feelingnya kali ya, suasananya gitu ya, di tempat yang nggak biasa gue ngelakuin itu sama seorang sopir truk, dan juga dia pandai sekali ngelakuin gerakan maju mundurnya gitu. Dan tak lama kemudian dia tiba-tiba mengencangkan gerakan, dan pas banget ketika gue pun juga udah pengen tumpah gitu kan, tiba-tiba dia bergerak cepat, dia nggak bilang apa-apa, terus makin cepat, dan akhirnya berhenti. Lalu gue langsung bilang ke dia, udah mas, gue bilang gitu kan, udah nih, katanya dia senyum gitu kan. Ya udah, setelah dia kelar, dia berhenti bergerak karena dia udah tuntas, langsung gue solo biar gue pun tuntas, dan finally gue pun tuntas juga. Setelah gue tuntas, lalu dia langsung lepas seperti itu. Setelah lepas, gue langsung lihat ke dia, mantep mas, gue bilang gitu kan, pokoknya suka banget deh tadi. Ya kamu juga mantep ya, katanya, soalnya mas baru pertama kali juga nih, katanya. Ya begitulah, katanya. Tapi tadi gimana, enjoy gak? Enjoy banget sih, mantep banget pokoknya, katanya. Setelah kayak gitu ya udah, karena udah kelar, gue pun juga sama. Sebelum kita pamitan berpisah, kita duduk dulu sebentar, ngobrol-ngobrol dulu lah gitu ya, pokoknya sambil rehat ya gitu. Karena gue nggak mungkin lama-lama ninggalin teman gue dan pacar gue pun langsung bilang ke Mas Rudi ini untuk pamit. Makasih atas perjumpaannya, dan makasih atas sesuatu kenangan yang indah. Ya udah, makasih juga ya mas, sehat-sehat juga buat masnya, dia bilang gitu. Iya, buat masnya juga, gue bilang gitu kan. Pokoknya sampai ketemu lagi. Kita pamitan, gue pun balik, dia pun juga mau ke kamar mandi karena mau clean up. Ya sudah, akhirnya perjumpaan gue dengan sopir truk bernama Mas Rudi ini selesai sampai di situ saja guys, dengan happy ending. Setelah gue clean up dari toilet, langsung gue bertemu dengan pacar gue dan temen gue, dan gue pun menceritakan apa yang telah terjadi barusan, dan mereka berdua sangat excited banget. Jujur sih tuh gue emang pengalaman yang sangat sangat random banget. Intinya gue suka deh pokoknya malam hari itu berjumpa dengan Mas Rudi, sopir truk Pantura ini. Oke guys, gimana dengan pengalaman gue kali ini? Semoga kalian terhibur ya. Jangan lupa like, comment, subscribe, plus nyalakan tombol loncengnya biar gue makin semangat untuk konten di next story. Kalau begitu gue Kim Tan pamit. Thank you for watching and see you next time.